Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir kembali di majelis ta'lim Al-Fatih ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati sahibul majelis ta'lim Al-Fatih Al-Fadil Al-Ustadz Peri Saptadi Putra. Semoga senantiasa beliau beserta keluarga beliau dan juga para pengurus majelis ta'lim Al-Fatih senantiasa dilimpahi rahmat, karunia, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikabulkan hajat-hajatnya. Yang saya muliakan dan hormati pula tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, jamaah, bapak ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat bertatap muka kembali, mungkin sebulan lebih ya Ustadz. Kita tidak bertatap muka pada bulan Januari, full saya tidak masuk di sini. Dan bulan Desember sekali kalau tidak salah saya masuk. Sebab hampir tiap bulan sekarang alhamdulillah banyak tamu-tamu hadir. Ya, habaib ataupun kiai-kiai dari Jawa sudah mulai banyak turun ke Medan. Dan mereka maunya kita orang yang ngehandle ya untuk jadwal beliau-beliau. Jadi kemana-mana saya nemenin beliau-beliau. Ini pun nanti hari Kamis datang lagi tamu Al-Habib Murtadha bin Abu Bakar bin Ridho Al-Muhdor dari Yaman langsung. Ya, cucu dari penyusun kitab Sulamut Taufik. Ya, kalau tahu kita kitab Sulamut Taufik fikih, ini cucunya. Nah, dan insya Allah kalau saya lihat-lihat untuk jadwal hari atau malam Rabu di bulan ini kayaknya aman, Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa full ya untuk di sini. Jadi saya mohon maaf khusus kepada pimpinan majelis kalau sekiranya berhalangan untuk hadir, berarti saya lagi khidmat dengan tamu-tamu kita. Nah, sehat semua jamaah ya. Insya Allah saya pun sudah rindu sebulan lebih tidak duduk di sini. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan jamaahnya terus bertambah walaupun bukan dengan kita taklimnya. Selalu saya pesenin di sini ngaji kepada guru siapa saja, yang penting pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan milih-milih guru ya, yang penting selagi diajarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak jadi masalah. Baiklah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi disampaikan oleh sahibul majelis kajian kita hari ini agak serius-serius lagi ya, kajian tauhid masih dengan kitab yang sama, yaitu kitab Al-Jawahirus Saniyah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menuntaskan bahasan daripada sifat qiyamuhu binafsi,
Yang arti dari qiyamu binafsi itu maknanya dua. Allah tidak butuh mukhasis dan juga tidak butuh mahal. Allah tidak butuh mukhasis artinya apa? Tidak ada zat yang menciptakan Allah. Jadi Allah ada, adanya Allah, tidak ada yang menjadikan dia. Berbeda dengan kita ada, siapa yang menjadikan kita? Allah. Nah, itu dia. Itu namanya mukhasis. Jadi Allah tidak butuh mukhasis. Dan yang kedua, Allah tidak butuh mahal. Mahal itu artinya tempat. Jadi Allah tidak bertempat. Allah tidak bersemayam di atas arasy. Allah tidak di langit dan Allah tidak di mana-mana. Kenapa? Karena jelas Allah tidak bertempat. Ya. Jadi hati-hati. Siapa yang mengatakan Allah bersemayam di atas arasy atau Allah bertempat, maka dia telah sesat. Nauzubillahi min dzalik. Itu pembahasan kita yang lalu. Sekarang kita akan membahas bahasan yang baru, yaitu sifat kelima, wahdaniyah. Di kitab Al-Jawahirus Saniyah, itu di halaman ke-7 di tengah-tengah dia. Yang ada kitabnya silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Dan kelima, wahdaniyah. Wahdaniyah maknanya itu yaitu bahwasanya adalah Allah itu wahid. Ya, wahid yakni esa. Allah itu esa. Sering kita dengar itu. Allah esa. Esa itu ya satu. Ya, tidak ada cerita Allah esa, Tuhan esa tapi 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Esa ya satu. Ya, Allah itu bersifat dengan sifat wahdaniyah. Wahdaniyah artinya esa. Esa itu artinya satu. Nah, secara makna yang luas, yakni esa pada zatnya, dan esa pada sifatnya, dan esa pada af'alnya. Nah, wajib kita imani Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat wahdaniyah. Wahdaniyah artinya esa. Esa itu ya satu. Ya, Tuhan kita satu. Bukan 2, bukan 3, bukan 4. Ya, Tuhan kita esa. Esa itu satu. Itu wajib kita imani. Nah, secara luas makna esa itu esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Ini yang perlu kita pahami. Nah, Ustaz, apakah cukup kita mengimani Allah subhanahu wa ta'ala itu esa, esa itu satu? Belum cukup. Ada bahasan tambahannya. Allah itu esa. Ya, esa itu satu. Nah, esa di situ maksudnya bagaimana? Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Apa maksud Allah esa pada zat, sifat dan af'al itu? Nah, ini yang mau kita bahas malam ini. Maka makna wahdaniyah pada zat, makna Allah esa pada zatnya, bahwa tiada bersusun zatnya itu daripada sesuatu, seperti bersusun zat kita daripada beberapa ciri, daripada daging dan tulang dan darah dan urat dan lainnya. Karena ia jirim, maka zat Tuhan kita bukan jirim. Tiada boleh dikata bersusun dan tiada dikata berbagi sekali-sekali, seperti tiada boleh dikata kecil dan besar, karena tiada boleh dikata terbahagi dan bersusun, melainkan daripada sesuatu seperti jisim. Karena Allah itu bukan jisim dan bukan jauhar, dan hanya Allah itu qadim, dan yang qadim tiada menyerupai dengan yang baharu, maka ini dinamakan menafikan pada zat Allah kamuttasil. Gini, Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah. Wahdaniyah artinya apa tadi, Bu? Esa. Esa itu yaitu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada af'alnya. Nah, yang pertama, Allah esa pada zatnya. Allah esa pada zatnya maknanya ada dua. Yang pertama,
zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersusun dari juzuk-juzuk. Maksudnya bagaimana? Zat Allah itu tidak tersusun dari juzuk-juzuk. Maksudnya zat Allah tidak tersusun dari tulang, tidak tersusun dari daging, tidak tersusun dari darah, tidak tersusun dari kulit. Nah, berbeda dengan kita. Mana zat kita? Inilah zat kita. Zat kita ini tersusun dari tulang, tersusun dari daging, tersusun dari darah, kulit, dan sebagainya. Itu yang dikatakan juzuk-juzuk. Nah, zat Allah itu tidak tersusun dari juzuk-juzuk, dari bagian-bagian itu. Zat Allah tidak tersusun dari tulang. Zat Allah tak tersusun dari daging. Zat Allah tak tersusun dari darah. Zat Allah tidak tersusun dari kulit. Ya. Zat Allah tak tersusun dari juzuk-juzuk. Nah, kalau Allah tidak seperti itu, Allah itu bagaimana? Nah, itu pertanyaannya kan. Setinggi apapun ilmu tauhidnya seseorang, tidak ada yang mengetahui hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi nggak ada yang tahu hakikat zat Allah seperti apa. Jadi yang pertama kita imani bahwa Allah bersifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya esa. Esa itu maknanya dua. Esa itu ada kalanya esa pada zat, ada kalanya esa pada sifat, ada kalanya esa pada af'al, perbuatan. Yang pertama, esa pada zat. Allah esa pada zat, makna yang pertama adalah bahwa zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersusun dari juzuk-juzuk. Nah, juzuk-juzuk tadi apa, Bu? Bagian-bagian seperti tulang, darah. Zat Allah tidak seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngebayangin Allah itu seperti apa ya bentuknya. Nggak bisa. Ya, tidak bisa membayang-bayangkan Allah itu seperti apa. Segala sesuatu yang terlintas di benak kita tentang Allah itu bukan Allah. Kenapa demikian? Karena setinggi apapun ilmu tauhidnya seseorang, tidak ada yang mengetahui hakikat zat Allah. Ustaz, tadi malam saya selepas pulang haji, ya, saya ketemu Allah Ta'ala, Ustaz, di pohon pisang. Cemana Allah tuh? Cahaya putih, terang kali, Ustaz. Oh, itu bukan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan tuh tak bisa dibayang-bayangkan, tak bisa dipikir-pikir. Kan udah jelas tadi kaidahnya. Setinggi apapun ilmu tauhid seseorang, tak ada yang mampu mengetahui hakikat zat Allah. Nah, nggak ada yang tahu zat Allah. Kata ulama sudah sampai ke pulau, kita baru mengenal pendayung. Ulama yang udah lama belajar, ya, mereka pun tak tahu hakikat zat Allah seperti apa. Nah, awak yang baru mengenal pendayung, belum lagi belajar cara dayung, masih mengenal pendayung. Apa nih pendayung? Sudah sok-sokan sampai hakikat-hakikat. Hati-hati. Ya, kalau mau hakikat, belajar syariat dulu. Ya, kalau berhakikat tidak belajar syariat, gila itu. Ya, baca kitab-kitab tasawuf. Hakikat jalan menuju Allah itu 3. Syariat, hakikat, syariat, thariqat, baru hakikat. Itu disebutkan semisal di dalam kitab Kifayatul Atqiya. Syariat itu apa? Jalankan dulu perintah-perintah Allah. Sholat, wudu, belajar tentang hukum-hukum wudu, belajar tentang hukum-hukum sholat. Itu baru namanya syariat. Ya. Kemudian sebelum itu, baru setelah syariat, baru thariqat. Dan thariqat ini, ya sedikit saya jelaskan, jangan mencuri makna istilah thariqat sebatas untuk kelompok-kelompok tertentu. Ya, jadi thariqat itu apa sebenarnya? Misalnya kita belajar fikih, Bapak Ibu, sholat hukumnya wajib, itu fikih. Karena kita tahu sholat itu hukumnya wajib, kita pun sholat. Melaksanakan sholat, itulah thariqat. Jelas? Puasa Ramadan hukumnya wajib, itu fikih.
Nah, ketika masuk bulan Ramadan Bapak Ibu puasa menjalankan syariat, berarti menjalankan syariat itulah thariqat. Jadi thariqat itu jangan dicuri maknanya untuk kelompok tertentu. Bukan berarti thariqat Naksabandi, Samaniyah itu salah, enggak. Cuma kadang ada orang yang terlalu fanatik. Sampai apa? Siapa yang nggak masuk thariqat ini maka masuk neraka. Ada yang kayak gitu? Tidak, itu ekstrim tuh. Saya nih orang thariqat. Thariqat saya dua nih. Saya thariqat Naksabandiyah punya. Ada sanadnya, bukan ikut-ikutan gitu aja. Ya. Thariqat Samaniyah juga ada. Thariqat Samaniyah saya ambil dari Ayah Mukmin almarhum. Ya. Jadi saya komentari thariqat, mengkritik thariqat, bukan saya benci thariqat, enggak. Saya mengomentari sikap ekstrim sebagian penganut thariqat. Ngapain ngaji di tempat Ustaz Peri? Ngaji tauhid. Pakai kitab ini. Ilmu kitab itu ilmu kulitnya itu masih. Ada yang kayak gitu. Hati-hati. Ya, jangan ikut pengajian kayak gitu. Ya, jangan ikut. Saya sekarang udah kayak dulu. Kalau kayak dulu saya 23 tahun ke bawah, mau saya datangi orang kayak gitu. Gurunya saya datangi. Sampai pernah saya datangi mursyid di Marelan yang mengatakan sholat nggak wajib. Itu saya datangi, saya debat langsung itu di hari raya kedua. Ya, di Setabat ada orang ngaku jadi nabi. Ya, orang Jawa nih. Malu-malu orang Jawa, orang Jawa jadi malu saya. Ngaku jadi nabi. Ya, Dere sawit pakai celana bola, nggak pakai baju. Mana ada nabi buka aurat? Saya datangi dulu. Kalau sekarang udahlah, doakan aja lah, urusan ente dah itu dah. Ya, udah lebih ke tasawuf sekarang kita nih. Ya, murid-murid kita aja sekarang yang turun yang ngadepin kayak gitu. Sama Wahabi, pernah saya datang ke rumah Wahabi bawa kitab satu beca. Ya, debat nih di Facebook. Ya, kamu silakan datang ke tempat saya. Ini alamat saya katanya. Oh, awak kok ditantang kan gitu kan? Badan boleh kecil, nyali jangan tanya. Ya, ke markas Wahabi saya datang bawa kitab satu beca. Udah sampai ke rumahnya nggak jadi debat, udahlah Ustaz, udahlah. Masing-masing aja kita. Kemarin waktu di Facebook bilangnya kita sesat, ahlul bid'ah. Udah ketemu masing-masing katanya. Takut dia diskusi ilmiah. Nah, kalau sekarang udahlah, malas. Jadi mungkin kalau kemarin di usia 23 tahun ke bawah, saya dengar ada yang ngomong ngaji kitab, ngaji kulit, mau saya datangi orangnya tuh. Ya, sekarang aja udahlah. Kalian aja yang masih muda-muda. Ya. Nah, umur saya belum tua juga, masih 29 tahun saya. Banyak yang nggak percaya. 29. Ya. Percaya nggak kira-kira? Nah, percaya, nggak mungkin saya nipu kan? Percaya? Hah? Masa nggak percaya? Tapi banyak yang nggak percaya, mana mungkin? Antum nih dah 35-an, hampir 40. Ya, muka baby face kayak gini kan, bilang 40 tahun kan lucu rasanya kan gitu kan? Nah, itu dia. Makanya muda-muda nih manfaatkan waktu banyak belajar. Ya, jangan sibuk bercinta-bercinta. Ada waktunya nanti. Anak-anak muda sering ketemu kita, Ustaz, anak pengen seperti antum nih, Ustaz. Masih muda tapi Masya Allah keilmuan. Kepengen kayak kita tapi nggak mau jalanin jalan yang dulu kita jalanin. Ngerti maksudnya? Ya, anak-anak muda nih. Ya kita dulu nggak sempat main-main, dari pagi sampai malam kita ngaji ke rumah tuan-tuan guru. Dulu belum ada streaming lagi. Kalau streaming udah enak, ngaji masih online, nggak datang ke tempat bisa. Ya, jauh-jauh saya datang belajar taklim. Ya, ke sana kemari, jauh dari orang tua. Ya, sekarang nikmatnya hasil. Memang begitu, menuntut ilmu itu sakit di awal-awalnya, tapi manis di akhir-akhirnya. Maka siapa yang nggak mampu menahan sakitnya menuntut ilmu di awal, maka terimalah kebodohan seumur hidupnya. Itu kata Imam Syafi'i. Apa pula cerita kita tadi? Nah, jadi cerita thariqat tadi, thariqat itu sejatinya ya, pengamalan syariat itulah thariqat.
Contoh tadi, kita belajar fikih, sholat hukumnya wajib. Kemudian karena kita tahu sholat wajib, ya kita sholat, menjalankan kewajiban. Nah, menjalankan kewajiban itulah sebetulnya thariqat. Jadi nggak harus dengan label tertentu, thariqat Naqsabandi, thariqat Samaniyah, thariqat Qadariyah. Nggak mesti dengan label thariqat tertentu. Kalaulah dikatakan orang yang tidak berthariqat dengan thariqat khusus, keimanannya, keislamannya belum sempurna, siapa yang berani meragukan keimanan dan keislaman Imam Ghazali? Saya mau nanya, Imam Ghazali thariqatnya apa? Mungkin pun nggak punya kitabnya di rumah. Imam Ghazali yang punya kitab yang cukup fenomenal, Ihya Ulumuddin. Bahkan ulama memuji kitab itu apa? Kitab yang wajib dibaca pertama Al-Quran, kedua hadis, baru yang ketiga kitab Ihya. Coba bayangkan itu. Ya. Bahkan kata ulama, siapa yang nggak suka Ihya itu tanda aliran sesat. Siapa yang nggak suka kitab Ihya itu tanda aliran sesat. Nah, jadi Imam Ghazali nggak punya thariqat khusus, nggak ada thariqatnya. Thariqat apa tadi, Naqsabandi enggak, Qadariyah enggak, Samaniyah enggak. Imam Ghazali. Ada yang berani meragukan keimanan dan keislaman ya daripada Imam Ghazali? Ente siapa? Itu maksud saya jelas ya. Thariqat itu sejatinya pengamalan syariat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan dalam syairnya, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan. Jadilah kalian seorang faqih, lalu jadilah seorang sufi. Itu pesan Imam Syafi'i. Belajar fikih dulu baru masuk thariqat. Orang sekarang enggak, ujuk-ujuk masuk thariqat nggak tahu rukun wudu, nggak tahu rukun sholat. Itu keliru, hati-hati. Kalau nggak setuju dengan yang saya sampaikan, protes Imam Syafi'i. Sanggup? Semana ilmu kita rupanya dengan Imam Syafi'i. Jadi mursyid pula itu katanya. Kan tadi suruh keras ngaji hari ini kan Ustaz? Keras. Ini keras nih ngaji nih. Biar ngecas kata Ustaz. Request ya kita cas nih. Bukan nggak boleh berthariqat, silakan. Tapi belajar fikih dulu lah. Belajar tauhid dulu supaya imannya benar. Saya ketemu almarhum Ayah Umar, ya guru sepuh Mustafa Fiyah, udah almarhum. Saya waktu mau minta ijazah thariqat Naqsabandi, saya ditanya dulu sama beliau. Nah, dengan bahasa Mandeling, ada mutarjimnya, saya nggak pandai bahasa Mandeling. Ya, bawa teman kita. Ya, apa kata Ayah Umar? Katanya, nak, ya, kamu sudah belajar tauhid? Sudah ayah, saya bilang sudah. Ya, dengan siapa kamu belajar tauhid? Guru saya ini. Udah khatam, kata beliau. Sudah ayah. Kitab apa yang udah khatam? Ini. Dites sama beliau. Sifat kudroh pada waktu itu. Termasuk sifat apa katanya? Sifat ma'ani ayah. Sifat kudroh punya ta'aluk enggak? Punya ayah. Apa ta'aluk sifat kudroh? Suluhil qadim tanjiji hadis. Coba kau jabarkan katanya. Saya jelaskan. Ya. Nah, sifat ma'ani yang enggak punya ta'aluk apa? Sifat hayat ayah. Dites. Oh, berarti betul kau udah ngaji. Itulah kurang lebih. Kemudian ditanya lagi, udah kau belajar fikih? Nah, udah. Kitab apa yang udah kau khatamkan? Kitab ini. Ditanya masalah-masalah fikih, kita jawab. Nah, barulah kau ambil wudhu katanya. Ya, baru ditalkinkan ijazah thariqat Naqsabandi, talqin zikir Naqsabandi. Orang sekarang rukun wudhu nggak tahu, bisa jadi mursyid. Ini yang maksud saya. Maaf ya, kalau ada yang ikut di sini, silakan ya, jangan tersinggung, tersungging silakan. Maksudnya, ya kalau udah dikasih tahu begini, dinasihati begini, mudah-mudahan sadar, bukan malah berontak. Wah, dendam kali aku sama Ustadz tuh, kap, ya nanti tengah jalan ku jegat nih, katanya gitu ya. Enggak, jangan. Ini kita ngasih arahan yang benar. Ngobat-ngobati lagi. Nah, itu enggak tahu lah kita tuh, hati-hati ya. Pokoknya mursyid syaratnya harus alim. Dalam kitab Tadbirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi An-Naqsabandi Asy-Syafi'i Al-Misri, di dalam kitab Risalah Adabu Sulukil Murid karya Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dikatakan syarat seorang mursyid harus orang alim. Alim dalam bidang tauhid, alim dalam bidang fikih. Jadi nggak bisa mursyid nggak paham
ya sifat wahdaniyah, nggak paham dia, nggak bisa jadi mursyid. Walaupun sorbannya sebesar ban, ya ban apa truk, ya nggak bisa jadi mursyid. Itu ada kriterianya mursyid, ya nggak bisa. Mursyid harus orang alim. Sifat wahdaniyah, wahdaniyah itu apa? Tuan guru, wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada akal, bisa dia menjabarkannya, berarti alim. Ini mursyid rukun wudhu pun tak tahu, maaf ya, jangan banyak torikot sama dia. Orang buta bagaimana bisa menunjuki orang yang buta? Itu kata Imam Ghazali. Awak buta, datang ke dia nak ditunjuki jalan, dia juga buta, sama-sama masuk lubang. Itu kata Imam Ghazali. Ya, keras sekali enggak nih Ustaz? Pas sudah ya? Belum lagi kan? Belum. Kurangnya bro. Ini maksudnya supaya kita paham. Silakan bertorikot, cuma cari guru mursyid yang thiqah, guru mursyid yang lurus, yang benar. Kriterianya tadi sudah disebutkan, dia orang alim. Kalau ada guru mursyid nggak senang ngaji kitab, hati-hati. Sebetulnya irinya dia itu. Ini ada saya ketemu kayak gini. Dia nggak bisa baca kitab Arab Melayu, jangankan kitab kuning. Jadi makin lama jemaah dia makin berkurang, pindah pengajian sama guru yang bisa baca kitab. Terakhir apa katanya? Bisa membaca kitab itu bukan sebuah keutamaan. Bilang aja lah, aku nggak bisa baca kitab, kan selesai. Jadi takut kehilangan jamaah. Ya, belajar kitab itu ilmu kulit. Kita itu udah beda makomnya, udah lebih tinggi dari yang belajar kitab katanya. Wah, takut kehilangan jamaah. Pesan saya satu itu aja. Silakan mau bertorikot silakan. Cuma jangan salah mencari mursyid. Ya, mursyid harus orang alim. Ya, bukan ujuk-ujuk diangkat jadi mursyid karena orang tuanya mursyid. Ya, anaknya nggak ngaji dulu. Ayahnya wafat, tiba-tiba anaknya yang diangkat jadi mursyid, nggak bisa. Tes dia, tes kalau mau torikot. Tuan guru, rukun wudhu berapa? Tanya. Atau kasih soal gini, Tuan guru, kalau kita sudah berwudhu makan daging babi, batal nggak wudhu kita? Ini kalau saya tanya mungkin banyak batal semua ini. Ya, kalau dia jawab batal, berarti nggak orang alim. Itu aja. Jadi jawabannya batal apa enggak Ustaz? Enggak lah. Yang membatalkan wudhu cuma 4. Tersentuh najis kan nggak batal wudhu. Ibu sudah berwudhu dari rumah menuju masjid, kepijaklah tai kucing. Batal nggak wudhunya? Kan nggak batal. Cuma kalau mau sholat kakinya dibasuh. Nah, daging babi itu kan najis mukhalatah. Jadi orang yang berwudhu makan daging babi sama artinya orang yang berwudhu terkena najis. Wudhunya yang nggak batal, cuma mulutnya wajib disamak. Tahankanlah itu. Ya. Yang ditanyakan batal nggak wudhunya kan gitu. Ini mau ngetes kita nih, mursyid ini alim nggak? Ya, alim nggak? Itu dia. Hati-hati. Pesan saya kedua, yang sudah bertorikot jangan songong. Ya, kalau kata orang Medan jangan tengi. Maksudnya gimana Ustaz? Jangan songong tuh, jangan perasaan surga cuma punya kau aja yang udah bertorikot. Orang yang nggak masuk torikot kau anggap orang yang iman dan Islamnya belum kafah. Ngaji kau dulu di majelis taklim Al-Fatih ini, baru bisa berkomentar. Ya. Jadi saya rekomendasi untuk orang Galang kalau ngaji di sini aja udah. Saya lihat jadwalnya Ustaz Rahmat Hidayat Nasution, alumni Mesir, bukan kaleng-kaleng tuh ah. Yang ngaji di sini insya Allah siko gurunya semua, ya memiliki sanad keilmuan yang sampai kepada Rasulullah. Ustaz Rahmat Hidayat itu cucu, ya ulama besar di Medan pada masanya itu. Tahu Ustaz? Pacinya juga di Sekarang Kopacinya juga termasuk ulama di Pebaungan. Belawi. Oh iya, benar ya. Mu'alim Tobelawi. Keturunan ulama. Bersyukur saya sampai melihat dia, oh masya Allah masuk seramat di Al-Fatih. Ya. Jadi pelan-pelan awak pun bisa agak jauh-jauh sedikit lagi kan gitu kan. Nggak ngisi lagi di sini. Gitu ya. Nah, syukur ya alhamdulillah. Ya, dukung majelis-majelis misal ini. Nggak usah ngaji-ngaji yang aneh tengah malam matiin lampu. Ya. Ngaji yang terang aja belum dapat, apa yang ngaji gelap-gelap? Ini ngaji kitab wahdaniyah tauhid. Ini ngaji yang terang, tapi nanti ketika dijabarkan jirim, jisim, jawar, apa itu ya? Ngaji yang terang aja belum tentu dapat semua.
Apalagi ngaji yang gelap, ngaji yang terang-terang dulu dah. Nah, jadi pesan saya yang sudah bertorikot, alhamdulillah istiqomah. Cuma jangan lebay. Jangan lebay itu maksudnya apa? Jangan merasa orang yang tidak bertorikot kau anggap orang yang iman dan Islamnya tidak kafah, tidak sempurna. Lebay itu. Imam Ghazali, ya tidak bertorikot, nggak ada torikotnya, berarti imannya nggak sempurna. Siapa kamu dibanding Imam Ghazali rupanya? Nggak ada apa-apanya, baca kitabnya aja pun mungkin nggak bisa. Ya, nah, udah itu pesannya yang kedua. Hati-hati. Sebenarnya setiap orang yang merubah diri dari yang tidak baik menjadi baik, sebenarnya itu orang sedang berusaha bertorikot itu. Dulu nggak sholat 5 waktu, sekarang sholat 5 waktu, berarti dia sedang bertorikot. Kan pengamalan syariat. Dulu perempuan-perempuannya mungkin ada yang keluar rumah nggak berhijab, nggak pakai jilbab. Sekarang sudah malu keluar rumah nggak pakai jilbab. Nah, berarti sudah bertorikot. Ya. Jadi torikot itu apa sejatinya? Seorang mukallaf Islam balik berakal, ya, yang berusaha merubah dirinya menjadi lebih baik lagi, itu sejatinya dia sudah bertorikot. Nah, jadi setiap orang yang ingin berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi, sejatinya dia sudah bertorikot. Nah, kemudian berubah itu, apa yang harus dirubah Ustaz? Bukan penampilan saja. Hubungan kita kepada Allah Ta'ala dirubah. Mungkin yang dulu sholatnya tidak 5 waktu, sekarang 5 waktu. Nah, berarti menjaga hubungan kepada Allah. Nah, bukan hanya itu saja, bukan hanya merubah hubungan baik kepada Tuhan, tapi juga harus merubah hubungan baiknya kepada sesama manusia. Itu yang kita sebut soleh ritual dan soleh sosial. Jadi kalau ingin melihat, ya, diri kita termasuk orang soleh atau bukan, ada 2 kriterianya. Yang pertama, bagaimana hubungan kita dengan Allah, terjaga dengan baik tidak? Itu namanya soleh ritual. Sholatnya, puasanya, ibadah dia kepada Allah, namanya soleh ritual. Nah, kalau ada orang yang hubungannya baik dengan Allah Ta'ala, sholat 5 waktu, tapi masyarakat nggak suka nengok tingkah dia, kan ada tuh, ya, kalau kita bahasakan, ya, memuakkan sikap, sifat dan tingkah lakunya. Ada. Oh, kalau sholat jangan tanya, rajin kali dia. Sholat apa yang nggak pernah dikerjakannya? Ya, semua sholat dia buat. Ya, jangankan sholat wajib, sholat sunnah dikerjakan bagus. Tapi masyarakat nggak suka nengok sikap dia. Ada nggak manusia kayak begitu? Berarti itu bukan orang soleh. Ya, jadi orang soleh itu tidak bisa diukur dari hubungan baiknya kepada Tuhannya saja, tapi juga dilihat bagaimana hubungannya kepada masyarakat di sekitarnya. Dia harus menjaga hubungan baik kepada masyarakat. Jadi udahlah dia orang yang rajin ibadah kepada Allah, dan kemudian sifat sikapnya disenangi orang banyak, insya Allah itu tanda orang soleh itu. Nah, ada orang yang sesama manusia bagus hubungannya, ya, kita katakan sosialnya luar biasa kepada masyarakat, tapi nggak pernah nampak ke masjid, nggak sholat dia, itu juga bukan orang soleh. Jadi orang soleh kriterianya berapa tadi Bu? 2. Bagus hubungannya kepada Allah, bagus hubungan kepada masyarakat. Artinya kalau kita mau dapat predikat orang soleh, jangan hanya sibuk memperbaiki hubungan kepada Allah. Punya tetangga kelaparan, anak yatim piatu nggak pernah ditengokin. Nah, ini bukan orang soleh ini. Perhatikan kalau kita punya tetangga orang susah, ya, diperhatikan. Itu kewajiban kita di dalam bertetangga. Walau dia orang non muslim, tuh garis bawahi, walau dia orang non muslim, kita punya tetangga anak yatim kah atau bagaimana, sering kita lihat-lihat keliling kita, kejiran tetangga. Jangan waktu bulan puasa aja, ya, jangan bulan puasa aja. Nah, itu dia, jaga hubungan baik kepada sesama manusia, ya. Bagaimana kita bertetangga kepada orang lain. Jangan sampai orang tuh malas bertetangga sama Allah. Ada nggak kayak gitu tuh?
Kenapa? Karena awak terlalu kepo, mau tahu aja urusan orang. Ya, orang nanti beli mobil baru, tahu kau? Paling nggak ada itu kerjanya itu. Ya, jangan-jangan melihara tuyul itu katanya. Orang yang beli mobil baru dia yang sibuk lagi. Ya, tuh. Dan kalau kita pula yang dicibiri tetangga, kasih tahu sama anak istri kita untuk banyak-banyak bersabar. Misalnya kita nih diomongin tetangga, padahal kita nggak berbuat seperti itu. Dinyinyiri tetangga, kasih tahu sama keluarga kita, istri kita, anak kita untuk bersabar. Mungkin Allah memberikan ujian kepada kita untuk menaikkan derajat kita dari tetangga kita. Jangan dilawan. Ya. Nanti dia siram air paret, awak siram air ikan ke depan rumahnya. Balas-balasan jangan, sabar aja. Ya, sabar. Nah, itu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, baik. Jadi pesan Imam Syafi'i, ngaji fikih dulu baru masuk thariqat. Makanya dalam diwan tadi faqihan wa sufiyan, jadi seorang faqih baru jadi seorang sufi. Ya, itu menunjukkan kalau mau betul-betul jadi seorang sufi, mengaji tauhid, mengaji fikih dulu baru masuk thariqat. Jangan belum tahu rukun wudu, belum tahu rukun mandi wajib. Nanti ditanya mandi wajib rukunnya berapa? 5 Ustaz. Apa aja? Ya, sabun, air, anduk, gayung, niat katanya. Oh, kalau thariqatnya luar biasa. Enggak, hati-hati kita, ya. Itu dia pesannya tadi 3 poin yang kita perlu perhatikan. Silakan berthariqat, tapi cari guru yang sikoh. Ya, kemudian yang kedua, sebelum berthariqat seyogyanya belajar fikih dulu, belajar tauhid dulu. Nah, itu dia. Kemudian pesan moral yang ketiga, kalau Anda sudah kadung masuk thariqat, jangan merasa jadi manusia yang paling suci dari orang yang belum berthariqat. Dan yang keempat, ya, dalam memperbaiki diri, perbaiki semuanya, hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama manusia, soleh secara sosial, soleh secara ritual. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah wajib bersifat dengan sifat wahdaniyah. Wahdaniyah artinya esa. Yang pertama, esa pada zat. Nah, esa pada zat maksudnya yang pertama bahwa zat Allah Subhanahu wa taala tidak tersusun dari jujuk-jujuk. Zat Allah tidak tersusun dari tulang, dari daging seperti kita. Kalau zat kita inilah dia. Jangan kita pikirkan zat kita begini, Allah tuh cemana ya? Ya, nah, jangan. Nah, itulah yang nanti bisa membuat kita bisa bercakap-cakap sama pohon pisang sendiri. Ya, bisa bercakap-cakap sama dinding, sama baju. Artinya apa tuh? Jadi gila, ya. Nah, itu gila. Makanya dituduh. Jangan ngaji sifat 20, bikin gila itu haram. Ya. Belajar sifat 20 bikin gila kalau gurunya memang tak paham. Ya. Gurunya memang tak paham, disuruh muridnya nyari zat Allah. Ya, sampai kapan pun gak akan ketemu lah. Ya, tapi kalau belajar sifat 20 kepada guru yang thiqah, yang benar, yang sanad keilmuannya terjamin, gak ada sejarahnya orang belajar sifat 20 ini jadi orang gila. Justru yang gak belajar sifat 20 itu yang gila. Kenapa? Cemana dia nak kenal Tuhan kalau dia tidak belajar sifat-sifatnya? Rumah sakit jiwa di mana sih, Desa? Kemarin udah bawa jamaah ke Barus, ya kan? Nah, nanti observasi, cari bawa jemaah sewa bus, bawa ke rumah sakit jiwa. Ada nggak orang di rumah sakit jiwa itu yang gila gara belajar sifat 20? Kan gitu. Mana ada? Nah, jadi kalau ada yang bilang jangan belajar sifat 20, hati-hati, gila kalian nanti nggak sanggup otaknya. Lebay kali. Ya, kalau nggak belajar sifat 20 nggak kenal Tuhan kita. Nah, justru yang tidak belajar sifat 20 itu yang gila. Dia nggak bisa kenal Allah Ta'ala kalau tidak belajar sifat-sifatnya. Makanya nggak sedikit orang yang mengatakan Allah bersemayam di arasy. Orang nggak belajar sifat qiyamuhu binafsi, kan gitu. Kalau dia dari kecil belajar sifat qiyamuhu binafsi, ya nggak ada orang yang jadi Wahabi. Saya jamin itu. Ya, saya jamin. Nah, Allah tidak tersusun zatnya dari jujuk-jujuk. Dan zat Allah itu tidak berukuran besar, nggak berukuran kecil.
Allah maha besar, Allahu Akbar, Allah maha besar. Terbayang pula di benak awak, Allah maha besar. Semanalah besarnya Allah Ta'ala ya? Lebih besar dari bumi ini atau gimana pula? Nah yang kayak gitu tadi yang saya katakan bisa bikin gila. Saya dulu ngajar di Unifa, di Madrasah Aliyah Muallimin. Pada masa itu saya baru pulang ya dari pondok, dikasih amanah untuk ngajar Nahwu itu sama fikih, kitab Minhaj, bukan suruh ngajar tauhid. Dan ada murid saya kelas 1 Aliyah, dia bertanya, Ustaz saya mau bertanya, awak ngajar fikih, tanya pertanyaannya tauhid. Apa pertanyaan dia? Ustaz, Allah maha besar kan Ustaz? Iya, Allah maha besar. Kira-kira Ustaz, mampukah Allah menciptakan batu yang lebih besar dari dirinya? Oh, kalau nggak belajar tauhid, oh mampulah kita bilang. Ya, coba perhatikan pertanyaannya. Mampukah Allah menciptakan batu yang lebih besar darinya? Berarti anak ini memahami Allah maha besar itu besarnya Allah berukuran, kan gitu? Ya, Allah maha besar bukan besar zat Allah itu berukuran, tidak. Allah maha besar, besar keagungannya, bukan zatnya. Kira-kira kalau kita ditanya begitu, mampu nggak Ustaz Allah menciptakan batu yang lebih besar darinya? Saya jamin kalau kita nggak belajar tauhid, dengan gampang kita jawab, mampulah nak Allah menciptakan batu yang lebih besar darinya. Jangankan menciptakan batu, bumi ini tak terukur Allah mampu menciptakannya. Ya, jawaban kayak gitu sesat. Berarti dia beranggapan Allah besar dengan ukuran. Baru saya jawab, nah, ya, Allah maha besar itu maksudnya bukan Allah fisiknya besar, tapi keagungannya yang besar. Kalau ditanya Allah mampu menciptakan batu yang lebih besar darinya, jawabannya nak, Allah punya sifat kudroh dan irodah. Sifat kudroh dan irodah itu tidak ta'aluk kepada yang wajib dan mustahil. Sifat kudroh irodah itu ta'aluk hanya kepada perkara yang jaiz. Nah, karena pertanyaanmu itu perkara yang mustahil, maka pertanyaan semisal itu tidak bisa dinisbahkan kepada zat Allah. Ya, oh jadi gimana tuh Ustaz? Mengajilah kau tauhid. Nah, sampai sekarang mengaji dia, nggak pernah absen. Nah, itu sama lagi misal ditanya, Ustaz, mampu nggak Allah menciptakan anak dan istri baginya? Mampu nggak? Nah, karena dari bilang gitu nggak ada yang berani jawab mampu. Dijawab mampu salah, dijawab tak mampu juga salah. Pertanyaannya yang tak betul. Ya, mampu nggak Allah menciptakan anak dan istri baginya? Anak istri bagi Allah kan mustahil. Udah jelas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Mustahil anak dan istri baginya. Kalau dijawab mampu, salah, karena nggak mungkin bertentangan dengan yang mustahil. Dijawab tak mampu juga salah. Kenapa? Berarti kuasa Allah terbatas, kan gitu. Jawaban yang benar adalah sifat kudroh irodah tidak ta'aluk kepada wajib mustahil, sifat irodah ta'aluk kepada perkara yang mungkin. Apa maksudnya? Ngaji aja terus tauhid nanti sampai babnya. Ya. Makanya gini, ditanya orang lah kita, siapa yang buat kopi nih? Kalau bahasa tauhidnya, yang membuat kopi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sifat kudroh dan irodah. Yang kedua sifat itu ta'aluk dia kepada yang mungkin, tidak ta'aluk kepada wajib mustahil. Usaha dari saya, itu jawabannya betul. Tapi kalau kita ditanya orang, kita jawab kayak gitu, orang pun bilang udah lama gilanya berarti dia. Padahal betul jawaban itu. Seringnya gini kita jawab, siapa yang buat kopi nih? Lisan kita mengatakan saya, tapi hati katakan Allah. Kalau lisan mengatakan siapa yang membuat kopi, yang membuat kopi saya, hati juga saya, imannya rusak. Nah itu hati-hati nih, perkara tauhid ini penting. Kan banyak yang kayak gitu kan. Siapa yang masak nasi? Oh saya. Lisannya saya, hatinya juga mengakui itu perbuatan dia. Itu rusak iman. Jadi jawaban yang benar, siapa yang masak nasi? Yang masak nasi saya lah, lisannya saya, hatinya Allah yang berbuat. Ya, itu berarti udah sering kita jatuh kesyirikan nih. Makanya kata Ustadz Mas'ud almarhum,
Orang tidak belajar tauhid mustahil bisa terhindar dari kesyirikan. Jadi Allah esa pada zat Allah itu tidak berukuran ya, Bu. Enggak besar, enggak kecil. Karena besar kecil itu sifatnya kita. Nah, kalau begitu gimana zat Allah Ta'ala? Itulah tadi jawabannya. Wallahu a'lam. Setinggi apapun ilmu tauhid kita, nggak ada yang tahu hakikat zat Allah. Pokoknya wajib kita imani Allah itu esa. Esa pada zat Allah tidak tersusun dari juzuk. Udah selesai. Nggak usah kita bayang-bayangkan zat Allah itu seperti apa. Gilo awak nanti. Ya, jelas tuh ya. Nah, zat Allah tidak tersusun dari juzuk-juzuk, itu diistilahkan namanya kamuttasil. Ya, zat Allah tidak tersusun dari juzuk-juzuk, diistilahkan namanya kamuttasil bizzat. Dan lagi, tiada pula ada pada wujud zat yang seperti seumpama zat Allah, dan tiadalah pada zat Allah Ta'ala menyerupai zat sesuatu daripada segala perkara, dan ini dinamakan kamunfasil pada zat. Allah esa. Esa itu esa pada zat, esa pada sifat, esa pada afal. Esa pada zat maknanya dua. Yang pertama, zat Allah tidak tersusun dari juzuk. Udah paham tadi nih ya? Zat Allah tidak tersusun dari tulang, daging, dan seterusnya. Namanya kamuttasil bizzat. Kemudian esa pada zat makna yang kedua, tidak ada satu zat pun yang menyerupai zat Allah Ta'ala. Jadi tidak ada satu zat pun yang serupa dengan zat Allah. Itu namanya kamunfasil bizzat. Jadi kalau gitu Ustaz, zat Allah seperti apa? Itu tadi saya katakan, wallahu a'lam. Gak ada yang tahu hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi esa pada zat maknanya dua. Tidak ada satu zat pun yang menyerupai zat Allah. Itu namanya kamunfasil bizzat. Zat Allah Ta'ala tidak tersusun dari juzuk-juzuk, yaitu namanya kamuttasil bizzat. Paham Ibu kira-kira? Dapat ya? Nah, pokoknya itu aja intinya. Zat Allah tidak seperti zat kita. Zat kita inilah dia, tersusun dari tulang, darah, daging. Ya, ada lambungnya. Ya, kalau Tuhan tersusun ada lambungnya kan bingung nanti. Ya, Tuhannya kena sakit asam lambung, masa Tuhan kena sakit makan, lucu. Ya, jadi Tuhan Allah Ta'ala ya zatnya tidak tersusun dari juzuk-juzuk. Jadi gimana Allah itu Ustaz? Wallahu a'lam. Itu aja kesimpulannya. Kita baca lagi. Dan makna wadaniyah pada sifat Allah itu adalah sifat Allah itu tiada berbilang pada dirinya, maka tiada dibaginya dua kudrah yang esa, dan iradah yang esa, dan ilmu yang esa, hingga segala sifatnya esa jua. Maka dengan kudrah yang esa itulah dijadikan dengan dia besarnya dan kecil dan sekaliannya, ya, yang mewujud ini, dan ditaksis akan segala perkara yang berlawanan, kecil daripada besarnya dan sebaliknya. Gini maksudnya, biar singkat. Esa pada sifat Allah, esa pada sifat. Maksudnya apa? Ya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada satu sifat yang berbilang. Suatu sifat berbilang itu maksudnya apa? Misalnya sifat kudrah. Bagi kita ada berat, ada ringan. Saya tanya, ya, mengangkat sebutir pasir dengan mengangkat sebongkah gunung, mana yang lebih berat, Bu? Gunung lah, ya kan? Mengangkat sebutir pasir dengan mengangkat sebongkah gunung, mana yang lebih berat? Mengangkat gunung. Yang ringan pasir. Nah, itu bagi kita ada dua kudrah. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak begitu. Mengangkat sebutir pasir atau sebongkah gunung sama bagi Allah. Nggak ada berat, nggak ada ringan, karena sifat Allah itu esa. Nah, itu dia. Ya. Jadi itu nampak kita bedanya, mana Allah, mana kita. Ya. Jangan kau doa banyak-banyak, berat nanti Tuhan mengabulkannya, katanya. Mana ada berat ringan sama Allah Ta'ala. Nah, ya. Jadi bagi Allah nggak ada berat, nggak ada ringan. Mengangkat sebutir pasir,
ya, dengan mengangkat sebongkah gunung, bagi Allah sama, nggak ada berat, nggak ada ringan. Kalau bagi kita ada berat, ada ringan. Kenapa? Karena sifat kita tidak esa. Itu namanya kamutasil, ya, sifat. Nah, kedua ada namanya kamunfasil sifat. Bahwasanya sifat Allah tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Contoh, Allah melihat enggak? Allah maha melihat tidak? Allah maha melihat. Kita melihat? Melihat juga. Oh, samanya Ustaz. Allah melihat, kita juga melihat. Sama-sama melihat. Sama pada nama, tapi berbeda pada makna. Ayo kita buktikan. Allah maha melihat, kita juga melihat. Melihatnya pada kita merupakan suatu kekuatan yang diciptakan Allah berupa mata. Jadi kita melihat dengan mata. Kemudian yang kedua, melihat pada manusia butuh syarat. Apa syaratnya? Harus ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya kita nggak bisa lihat. Kalau nggak percaya nanti matiin. Ya, semua cahaya, nggak ada yang nampak tuh. Kemudian melihatnya pada kita, ya, melihatnya kita terbatas, melihat ke depan sejauh mata memandang, dan kita tidak bisa melihat ke arah belakang. Nah, kalau melihat bagi Allah, Allah juga melihat, tapi melihatnya Allah beda dengan melihatnya kita. Melihatnya Allah melihat tidak butuh mata. Jadi ketika dikatakan Allah maha melihat, jangan kita bayangkan Allah melihat dengan mata. Ya, kalau Allah melihat dengan mata, ya bingung matanya 2 atau 1 atau 3. Banyak pertanyaan nanti. Kemudian kalau Allah melihat dengan mata, matanya hitam apa biru seperti orang Eropa. Nah, matanya Allah normal atau juling? Nggak mungkin mata Tuhan juling. Ya. Kalau Allah melihat pakai mata, jelas ataupun kabur. Kalau kabur berarti Tuhan melihat pakai kacamata. Kan repot. Di mana optiknya? Kan bingung. Maka Allah melihat bukan dengan mata, tapi Allah melihat dengan sifat basor namanya. Gimana sifat basor itu Ustaz? Wallahu a'lam. Gak ada yang tahu zat dan hakikatnya sifat Allah. Nah, jadi jangan kita bayangkan Allah melihat punya mata. Ya. Nah, kalau ada yang mengatakan Allah punya mata, itu Wahabi. Ya, Wahabi namanya. Ya, dolun mudilun, sesat menyesatkan. Jadi Allah melihat bukan dengan mata. Kemudian yang kedua, Allah melihat tidak butuh syarat. Ya, tidak butuh syarat, nggak butuh cahaya. Kalau kita tadi melihat butuh syarat, harus ada cahayanya. Kalau Allah melihat tidak butuh syarat, tidak butuh cahaya. Melihat Allah di tempat terang dan melihat Allah di tempat gulita sama, nggak berkurang pandangan Allah pada kedua sifat itu, terang maupun gelap. Kan beda kan melihatnya Allah dengan melihat kita. Dan terakhir, melihatnya pada manusia itu terbatas. Ya, pandangan Allah tidak terbatas. Ya, pandangan Allah tidak terbatas. Nah, itulah menunjukkan Allah itu esa pada sifat, bahwa tidak ada satu sifat pun yang serupa dengan sifat Allah. Walau sama-sama melihat, Allah melihat, manusia melihat, sama secara nama, tapi berbeda secara makna. Allah maha mendengar. Jangan kita bayangkan Allah punya telinga. Ya, nah, jangan kita bayangkan telinga Allah caplang atau enggak, ya. Kan bingung. Ya. Yadullaha fawqa aydihim di dalam Al-Qur'an. Yadun artinya dalam bahasa Arab tangan. Tapi jangan diartikan tangan. Jangan kita bayangkan Allah punya tangan. Ya, nah, jangan. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang mengatakan Allah bersemayam di arasy, Allah di langit, Allah punya mata, Allah punya telinga, Allah punya tangan, seperti pendapat Wahabi, ya, sebetulnya mereka tidak mengesahkan Allah. Justru orang yang mengesahkan Allah itu kita. Ya, mau pulang nih, ikut. Tinggal di sini. Hah? Ya. Ambil cicak dah. Di sini aja ngaji kita. Nah, jadi itu dulu untuk pertemuan di malam hari ini. Wajib yang perlu kita pahami, wajib Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat wahdaniyah.
Yang arti wahdaniyah itu adalah esa. Jadi wajib kita imani Allah Ta'ala itu esa. Esa itu satu. Nah kalau dirinci, esa itu ada esa pada zat, esa pada sifat. Yang baru kita bahas dua tadi. Esa pada zat tidak, zat Allah tidak tersusun dari juzuk. Jadi zat Allah tidak seperti zat kita, tersusun dari tulang, ya tersusun dari darah, ya tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, zat Allah tidak serupa dengan, tidak ada satu zat pun yang menyerupai zat Allah. Nah itu dia. Kalau ditanya, jadi zat Allah seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Enggak ada yang mengetahui hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, esa pada sifat. Tidak ada satu sifat pun yang serupa dengan sifat-sifat Allah. Walau sama-sama melihat, kita melihat, Allah melihat, tapi secara makna beda. Ya, penjelasannya sudah dirincikan tadi. Kemudian Allah esa pada sifat, sifat Allah itu satu. Ya, tidak berbilang seperti kudroh. Bagi Allah Ta'ala tidak ada berat, tidak ada ringan. Bagi Allah Ta'ala tidak ada mudah, tidak ada mudah, tidak ada susah. Ilmu misalnya, 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 2 4, mudah. Tapi ketika dikasih soal 2x pangkat kuadrat akar 3y ditambah nih, kan ada ilmu matematika gitu. Nah itu sulit bagi kita. Bagi Allah nggak ada yang sulit, ya sama semuanya. Nah itu dia. Jadi kita sekarang sudah sedikit demi sedikit memahami. Banyak orang yang tahu Allah itu esa, hanya sebatas esa itu satu. Dan mengetahui Allah esa sebatas esa itu satu, itu belum mencukupi. Dia harus mengetahui esa pada zat, esa pada sifat, esa pada amal. Nah nanti kalau ada yang kurang paham, silakan dilihat ya ulangan siarannya di YouTube Majelis Taklim Al-Fatih. Karena ngaji tauhid ini itu dia kendalanya. Ya, karena kita nggak dapat di sini, waktu ngulang lagi rekaman di rumah baru kita dapat. Ya, ada dua-duanya. Di sini nggak dapat, di rumah pun nggak dapat. Nah, jangan nyerah, terus aja belajar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sekiranya kalau ada yang ditanya dipersilakan. Bapak Ibu ada yang mau ditanya, silahkan. Kalau nggak ada, pulang. Ada saran bulan Sya'ban buat daurah untuk Ramadan, khusus bahas fikih Ramadan. Ya, bisa. Kira-kira bisa nggak waktunya tuh, misalnya malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, ketiga malam tuh baru selesai tuh khatam kitab berpuasa bulan Sya'ban. Baik Ibu, walaupun udah dengernya ya kan, ini kan menjelang Ramadan. Ustadz nawarkan kepada kita untuk buat daurah Ramadan, menyambut Ramadan seputar fikih tentang puasa dan zakat fitrah terutama kan. Jadi daurah ini mungkin memakan waktu sampai 3 malam ya Ustadz ya. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak berkenan, kita buat di Galang dan Ustadz insyaallah nanti akan menjadi menyisihkan waktu untuk mengisi daurahnya kepada kita semua. Cocok kira-kira Ibu? Kita bungkus. Waktu kita serahkan ke Ustadz. Insyaallah di bulan Sya'ban. Jadi waktunya malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Insyaallah khatamlah tuh kitabnya. Nanti saya kasih kitabnya, ada ijazahnya juga dia. Khusus bahas masalah fikih sama bahas masalah zakat. Fikih puasa ya. Iya, Ustadz ini yang paling perlu ini untuk bekal nanti. Kita Ya. undang Ustadz. Insyaallah kalau bisa asatidz di Galang diundang supaya dibahas, terutama masalah zakat. Ya, banyak ini yang kurang mengerti. Amil zakat itu harus didaftarkan dia. Ya, kalau amil zakat enggak didaftarkan ke Basnas atau ke KUA, maka statusnya bukan amil zakat. Itu bahaya itu. Ya, nah, jadi ini yang ingin kita sosialisasikan. Nah, kemudian mencampur beras zakat. Ya, kalau dia panitia zakat yang tidak terdaftar di Basnas atau di KUA, dia nggak punya hak untuk mencampur beras zakat. Nah, jadi nanti misalnya ini kan ada terima zakat di Musola Ar-Raudhah ini, ada 10 orang lah misalnya namanya, bawa itu ke Basnas atau ke KUA atau mana lah tuh yang lembaga terkait. Nanti kan disahkan sama mereka. Kalau sudah disahkan berarti sudah sah sebagai lembaga zakat atau amil zakat. Nah, kalau dipilih BKM saja atau Kepling atau kepala desa nggak didaftarkan, itu bukan amil namanya. Konsekuensinya besar nanti. Nah, kemudian lagi misalnya ada orang bayar zakat pakai beras. Nah, ini beras zakatnya muzaki. Kemudian ada orang mau bayar zakat pakai duit.
ya bawa dari rumah bawa duit, nah nanti beli berasnya di masjid. Nah beras yang dijual itu beras orang yang zakat itu pula dijual. Ada sebagian di sini saya perhatikan kayak begitu, ya. Nah kalau misalnya Ustadz toke beras, ya Ustadz letak di situ beras, kalau yang mau zakat pakai beras, beli berasnya sama saya itu boleh. Ini beras orang zakat apa ya? Berasnya zakat orang itu yang dijual, ya untung lah BKI-nya. Itu aja Ya, muter-muter. di itu muter-muter aja. Maaf nih, ini hukum, kita harus tegas, ya harus tegas. Makanya kalau bisa nanti di daurah itu tolong diundang asatis-asatis kita Ustaz, ya supaya kita berikan pengarahan-pengarahan seperti itu, nantinya mereka bisa menyampaikan kepada khayalan, ya luas itu amal jariahnya luar biasa tuh nanti untuk ya jamaah-jamaah kita di majelis taklim al-fatih. Nah jadi berkumpulnya di sini. Insya Allah nanti saya sediakan waktu di bulan Sya'ban. Mungkin seminggu mau puasa, ya. Jadi kita khatamkan kitab itu, ya Insya Allah 3 malam berturut-turut. Ya, nah itu Insya Allah informasinya. Kalau mau, kalau enggak apa-apa. Mau Ya. itu mau. Itu aja informasinya. Baik. Jadi baik ibu-ibu, bapak-bapak, kita sepakatin deal, kita bungkus ya. Kita bungkus. Berarti nanti kita luangin waktu 3 malam berturut-turut, nggak ada aktivitas apapun. Kita semua kemari, kita nanti undang ustadz-ustadz kita atau ibu-ibu yang punya tetangga ustadz, ajain ustadznya supaya pemahaman fikih itu di Kecamatan Galang terutama lebih mantap gitu ya kan, supaya jangan nanti salah-salah lagi. BKM juga BKM ya, karena banyak Ustaz kan kesalahan-kesalahan yang mungkin dianggap sepele padahal fatal. Jadi ini aja mungkin kalau nggak ada yang nanya, saya nanya Ustaz yang nanya Ustaz. Masalah bertorikoh tadi Ustaz. Sekarang banyak kita lihat seorang mursyid atau mungkin apa ya Ustaz ya, khalifah dalam torikoh itu jenjang mendapatkan predikat khalifah itu bukan dilihat dari pemahaman ilmu agamanya Ustaz, tapi banyak zikirnya Ustaz. Nah itu macam mana Ustaz kira-kira? Ya. Nah seyogyanya pun sebenarnya mengangkat khalifah itu harus selektif sebetulnya, ya bukan sebatas mencapai jumlah zikir-zikir tertentu tiba-tiba diangkat jadi khalifah. Kenapa? Karena udah dari tatanan atasnya udah salah dulu, ya kan? Sak mursyidnya sendiri pun bukan orang alim kan gitu kan. Nah, jadi untuk merombak ini jadi yang sebenar-benarnya udah sulit memang. Tinggal kita kesadaran individu lah, ya. Udah siap memang belum bertorikot belum? Itu aja intinya. Ya. Udah khatam tauhidnya belum? Fikihnya baru bab wudu kan gitu misalnya, ya. Nah, berarti kesadaran diri kita belum cocok aku diikut torikot secara khusus dalam nama torikot tertentu. Udahlah aku pengamalan syariat aja, itu kan sudah termasuk torikot secara umum. Nah, jadi pembaiatan khalifah itu seyogyanya memang harus selektif betul-betul, bukan hanya karena sebab telah mencapai nominal zikir-zikir tertentu sekian-sekian, tapi memang harus dipilih orang yang alim juga. Karena dia kan wakil khalifah. Syarat khalifah tadi kan harus alim. Jadi kalau masyarakat menemukan problem-problem masalah fikih, masalah akidah, nggak harus nanya langsung ke mursyidnya, ada wakilnya yaitu khalifah lah. Kalau khalifahnya pun rukun wudu juga nggak tahu, mau nanya kemana? Kenapa bisa terjadi? Karena tatanan dari atasnya sudah ya seperti itu dia. Nah, itu dia. Nah, jadi intinya pokoknya pesan saya kalau mau bertorikot, mau ke mursyid langsung atau ke khalifah, harus dia orang alim, ya. Nah, kalau rukun wudhu pun belum khatam dan lain sebagainya, ya harap hati-hatilah menurut saya. Sekarang rekomendasi Ustadz kemana? Ya ke Besilam aja, ya. Dr. Jikmal itu ya alim, di sana udah buka ngaji tafsir, pakai kitab, ngaji fikih, bisa baca kitab, ya rekomendasi. Kalau dulu saya rekomendasikan kalau mau torikot saya suruh ke Purba. Sekarang tuan-tuan gurunya udah banyak yang wafat, walau masih ada di antaranya. Kalau nggak salah Ayah Umar digantikan adiknya ya, adiknya di sana. Ya, kalau dulu mursyidnya memang wali-wali. Ya, saya waktu datang pertama kali aja kena kasyaf, ya sama Ayah Mukmin. Nah, ini wali nih, ya wali-wali di sana banyak. Sekarang udah banyak wafat. Nah,
Baik, itu aja dah. Kalau untuk sekitar-sekitar sini dulu, harap diwati-wati aja dulu. Ya, di sini ada buka rumah torikot, rumah suluk segala macam, ada mursyidnya. Maaf ya, bukan mendiskriminasi torikot, cuma kita menjaga harus kehati-hatian kita. Ya, nah, itu aja. Langsung ke pusat misalnya, sana lebih aman. Ya, kalau nggak ke Purbabaru sana, Mustafawiyah, 1 malam perjalanan. Nah, itu lebih ajib. Itu barangkali sana. Cukup kira-kira. Ya, insya Allah nanti di malam Rabu ketiga. Jadwal saya 1-3 Ustaz ya. Nah, malam Rabu ketiga kita ketemu lagi itu dengan kajian fikih yang menyambung kajian kita yang telah tertunda beberapa waktu. Nah, insya Allah mudah-mudahan sehat semuanya, diberi kelapangan, ya, semakin kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbuna shighara. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.